tak hanya duka kehilangan anggota keluarga, banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan juga menyebabkan warga harus kehilangan tempat tinggal hingga mata pencaharian mereka. Rumah, sawah, hingga fasilitas umum seperti jembatan hancur tak tersisa terhempas banjir. Selain hunian warga, jembatan Garoga yang menjadi akses untuk beraktivitas juga rusak terhempas banjir. Kini, alat berat diterjunkan untuk kembali membangun jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga untuk beraktivitas. Tim gabungan TNI Polri bersama warga juga kembali membangun huntara atau hunian sementara. Hunian ini dibangun secara swadaya dan menggunakan kayu gelondongan yang hanyut, dipotong, dan hasil potongannya dipakai sebagai bahan untuk membangun fondasi rumah. 5 hunian sementara yang kita bangun, kita memanfaatkan material kebetulan dari hasil limbah dari banjir bandang kemarin. Ada banyak sekali kayu-kayu besar yang hanyut dan juga mungkin terdampar di wilayah ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita langsung potong-potong, buat kaso, papan-papan dan difungsikan untuk membangun huntara ini secara swadaya oleh masyarakat. Meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan rencana bantuan, tetapi sambil menunggu kita ingin proses ini semakin cepat sehingga masyarakat bisa pulih kembali. Di tengah upaya perbaikan yang mulai dilakukan, warga Tapanuli Selatan berharap langkah-langkah ini bukan sekedar respons saat, melainkan awal dari pemulihan nyata yang mampu mengembalikan rasa aman di tanah mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pemulihan pasca bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV melalui sambungan telepon Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Jona, selain jembatan dan hunian sementara warga, pembangunan apa saja yang kini dilakukan agar warga bisa pulih dari banjir bandang? Ya Romas, untuk pembangunan khususnya untuk konstruksi ini ada 2 hal yang dicatatkan. Yang pertama adalah jembatan drilling. Jembatan drilling itu sudah terpasang dengan sempurna. Ini di atas jembatan Anggoli, jadi panjangnya sekitar 30 meter. Nah, untuk yang daerah aliran Sungai Baru, khususnya dari arah Garoga ini baru terpasang kurang lebih selama 30 menit kayu yang dipasang melintang. Jadi sudah ada, tapi karena sore kemarin hujannya sangat deras kurang 2 jam, akhirnya dari kayu terpasang sempat hanyut dan akhirnya ditarik. Nah, akhirnya tadi sempat dilaksanakan pemasangan kembali, itu menggunakan alat berat beko, ada 2 beko terkait, akhirnya dari beko akhirnya disusun kembali jika dilakukan secara melintang. Pemasangannya cukup cepat dikarenakan memang menggunakan sistem, jadi 2 beko itu bekerja secara bersamaan, jadi memakai dengan cara menjepit yang ujung masing-masing. Jadi untuk itu dipakai atau dilaksanakan agar beko bisa sempurna. Jadi sekarang sudah bisa tersambung lagi dengan talinya, jadi masyarakat sudah bisa menyeberang khususnya dari arah Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Ini sangat baik dan kami melihat tadi masyarakat cukup tenang dikarenakan aktivitas masyarakat di Garoga ini tidak terpisahkan dengan masyarakat yang ada di Tapanuli Tengah, dikarenakan mereka ini masih di daerah atau kampung yang sama. Jadi kita katakan ini sangat bermanfaat. Jadi konektivitas di jembatan kayu yang melintang ditambah dengan adanya koneksi dari jembatan ini semakin mempercepat atau semakin mempertebal khususnya jaringan yang ada. Tapi memang ini belum bisa dilalui kendaraan berat dikarenakan arusnya sangat kuat. Jadi untuk rekayasa jalan yang dibangun oleh jenis angkatan darat ini masih belum bisa terhubung dengan sempurna. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan, melaporkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, Jona.